إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat Usul Fikih karangan Imamul Haramain dengan syarah merujuk pada Usulul Masarat bibayani muhimmati masaili Al-Waraqat karangan Dr. Labib Najib hafidhu wa ta'ala. Kita sampai pembahasan al-hadharu wal ibahah. Yaitu satu yang terlarang dan yang dibolehkan. Al-hadhar wal ibahah. Kita lihat kalam dari musannif Imamul Haramain rahimahullah mengatakan, wa amal hadharu wal ibahatu faminan nasi man yaqulu innal asya'a 'alal hadhari illa ma abahatu syari'atu fa illam yujad fi syari'ati ma yadulu 'alal ibahati yatamassaku bil asli wa huwa al hadhar. Jadi berkenaan dengan hukum asal ini antara al-hadhar terlarang atau al-ibahah boleh. Sebagian ulama berpendapat innal asya'a bahasanya segala sesuatu alal hadhar asalnya terlarang, ya. Asalnya terlarang kecuali yang dibolehkan syariat. Maka jika tidak ada sesuatu yang menunjukkan kebolehannya, jika di dalam syariat tidak ada suatu dalil yang menunjukkan kebolehannya, maka berpegang pada hukum asal yaitu wahwa al-hadhar, ya. Jadi hukum asalnya itu adalah al-hadhar terlarang. Nah, pendapat kedua, wa minan nasi, dan di antara para ulama man yaqulu, ada yang berpendapat bididdihi, yaitu lawannya, wahwa anal asla fil asya anha alal ibahati. Hukum asal segala sesuatu alal ibahah boleh, illa ma hadharahu asyar'u, kecuali dilarang syariat. Wa ma'na istishabil hali alladhi yahtaju bihi atau yuhtaju bihi an yustashaba al aslu inda adamid dalili syar'iyyi. Yang dimaksud dengan istishab hal mempertahankan keadaan asal, yang ini istishab dijadikan dalil adalah mempertahankan asal ketika tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbedaan atau pengubahannya. Jadi ini ada dua pendapat, ya. Jadi yang pertama mengatakan al-aslu adalah al-hadhar. Al-aslu adalah al-hadhar. Ya, pendapat kedua mengatakan al-aslu yaitu al-ibahah. Hukum asalnya adalah al-ibahah. Yang dimaksud al-murad dimaksud dengan al-hadhar adalah al-man'u wa bil ibahah, yaitu al-hillu. Jadi di sini maksud adalah al-hadhar itu terlarang, al-man'u, ya. Al-man'u ini boleh, halal. Al-hillu.
Dan naqala al-musannif menukil bahasanya dalam bahasanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah halil aslu fil asya'i al-ibahah ila maqama dalilu ala tahrimihi? Apakah hukum asal segala sesuatu adalah boleh halal kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya? Ataukah anal asla asya'a fil asya' anal asla fil asya'i yaitu at-tahrimu illa maqama dalilu ala hilihi, ataukah hukum asalnya ini adalah hukum asal pada segala sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan? Ini khilaf. Maka pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya hukum asalnya itu adalah ibahah, ya. Ya, ini di sarah disebut yang ibahah dulu ya. Yang ibahah ini berdalil pada, ya, kita tuliskan Allah berfirman, kalau ibahah ini dalilnya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di segala sesuatu yang ada di bumi semuanya. Berarti hukum asalnya boleh karena dalilnya ini. Kecuali nanti apa? Maka di sini dijelaskan famtanallahu alaina bi anna jami'a ma fil ardi khuliqalana. Allah memberikan anugerah, memberikan karunia, kenikmatan kita bahasanya semua yang ada di muka bumi hukum asalnya boleh bagi kita, diciptakan untuk kita, ya. Maka boleh kita memanfaatkannya kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ini pendapat yang mengatakan hukum asalnya adalah ibahah halal. Nah, pendapat kedua atau yang di sini hukum asal adalah haram, yaitu al-hadar tadi ya. Maka juga berdalil dalam Al-Qur'an walillahi mulkus samawati wal ard. Ini dalil yang walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, di surat Al-Imran 184. Walillahi dan milik Allah lah. Lillahi milik Allah lah, hanya milik Allah mulkus samawati wal ard, kerajaan di langit dan di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah. Wal aslu adamu tasarrufi fil milkil ghair fi milkil ghair illa bi'idnihi. Dan hukum asalnya itu tidak boleh apa? Mentasarrufkan, ya, milik pihak lain, ya, kecuali dengan izin. Nah, kalau kita tidak memiliki sesuatu, ya, kita tidak memiliki sesuatu, maka milik pihak ketiga misalnya pihak lain, kita tidak boleh tasarruf, tidak boleh menggunakannya. Ya, kita tidak boleh kemudian minjam tanpa izin, kita menjualnya tidak boleh ini, ya. Sehingga kalau nggak ada izin nggak bisa. Sehingga hukum asalnya adalah dimiliki oleh pihak lain dan hukum asalnya tidak boleh digunakan. Ini dalil yang mengatakan bahasanya hukum asal segala sesuatu adalah terlarang karena ini tadi bahasanya semua ini milik Allah. Nah, maka hukum asalnya tidak boleh digunakan kecuali nanti ada dalil di syariat mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ya, baru nanti boleh. Ini pendapat yang mengatakan bahasanya hukum asal adalah al-hadhar, itu at-tahrim atau apa? Al-man'u, terlarang. Adapun pendapat mengatakan boleh, tadi disebutkan ya,
bahwasanya Allah berfirman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini kan konteksnya apa? Pemberian. Allah memberikan pada kita yaitu segala sesuatu yang di bumi ini diciptakan untuk kita gitu kan. Sehingga kalau pemberian berarti kan boleh dimanfaatkan. Nah, kalau diberi saja nggak bisa dimanfaatkan, ya ini bertentangan dengan, tidak selaras dengan tujuan memberikan sesuatu. Kalau memberikan sesuatu berarti bisa dimanfaatkan. Kayak kita diberi sesuatu oleh pihak lain, maka kita bisa manfaatkannya. Nah, ini Allah SWT menyatakan bahasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Semuanya ini diciptakan untuk kita. Nah, berarti kita bisa memanfaatkannya. Berdasarkan ini maka hukum asal halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian kalau di syarah disebutkan bahasanya wal qaulu al awalu huwa rajih. Qaul awal itu qaul yang mengatakan bahasanya hukum asal segala sesuatu adalah halal. Ini dikatakan yang rajih ini ya, menurut di usul masyarat. Yang rajih adalah ini. Ya, pendapat yang kuat adalah hukum segala sesuatu asalnya adalah apa? Al-ibahah atau al-hil. Ya, maka jika kita jika kita mengetahui ada sesuatu yang tidak diketahui nasnya yang memutuskan ini halal atau haram, maka hukum asalnya apa? Ibahah. Jadi misalnya kita ada sesuatu kita tidak tahu ini hukumnya apa, di dalam syariat tidak tahu, maka hukum asalnya adalah halal ya. Kemudian sehingga menjadi hujah kehalalnya adalah ada dalil syar'i ala tahrim, yaitu tidak ada dalil syar'i yang mengharamkan, berarti halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan ila kecuali al-asya ad-darah, maksudnya hal-hal yang membahayakan maka menjadi haram ya. Misalnya tidak ada dalil syar'i tentang makan apa misalnya bahan-bahan yang kemudian kalau dimakan membahayakan, dalil khususnya enggak ada, maka memang hukum asalnya boleh, tapi kalau ini membahayakan maka jadi haram ya. Karena la li'annaha wairu dakhilatin fi qouli huwallazi khalaqakum lakum huwallazi khalaqalakum. Tidak masuk dalam kategori ini. Karena la yumtannu yamtanullahu ala ibadi bima fi dhararuhum. Karena Allah SWT tidak memberikan karunia, anugerah, kenikmatan yaitu dengan sesuatu yang itu memudaratkan, membahayakan. Saya enggak masuk. Artinya tadi disebutkan hukum asal segala sesuatu ini adalah halal. Ya, kalau nggak ada nasnya yang mengatakan haram, maka ini hukumnya halal. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya halal. Kecuali ada nas dalil yang menyatakan ini haram. Atau nasnya tidak ada, tapi ini sesuatu yang membahayakan, maka jadi haram karena membahayakan diri sendiri atau bisa membahayakan orang lain. Karena la dharar wala dirar. Maka kalau ini membahayakan tidak masuk dalam yaitu hal-hal yang diberikan dikaruniakan Allah pada kita. Nah, tadi disebutkan wa ma'na istishabul hal alladhi yuhtaju bi an yustashaba al aslu inda adami dalil syar'i. Jadi hukum istishab mempertahankan hukum asal. Jadi karena tadi hukum asalnya adalah mubah, ketika tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dikembalikan pada hukum asal, mempertahankan hukum asal, namanya istishab ya, mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya mubah, nggak ada dalil yang mengharamkan, maka dihukumi sesuai dengan hukum asal, yaitu apa? Yaitu mubah, ibahah. Allah alam shawab. Demikian berkaitan dengan hukum asal segala sesuatu, yaitu terlarang ataukah mubah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.